Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maaf, sebelum dimulai suara saya jelas? Kalau jelas angkat jempolnya dua-duanya. Oke, audionya ada? Kedengaran audionya? Jelas? Audionya jelas? Baik, terima kasih. Khawatir terlalu besar, biar saya kecilkan. Oke, siap. Halo Mbak Admin atau Mas Admin, tolong yang berbicara hanya saya ya. Kalau ada yang masuk, langsung di mute aja. Izinkan saya sebentar, jam 9.30 menit saya menyampaikan, sampai 15 menit kita bicara tanya jawab ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Get miracle. The miracle will come to you insyaallah. Saya mau nanya Bapak Ibu, tolong jawab di kolom chat. Apa sih itu miracle? Tolong jawab di kolom chat. Apa itu si miracle? Macam-macam ya. Tolong bantu jawab di kolom chat apa itu miracle. Keajaiban. Woi, semuanya sepakat ya. Berarti get miracle, berarti apa tuh? Get miracle, berarti apa artinya? Mbak Indi mengatakan keajaiban, Mbak Ifat keajaiban, Mbak Intan keajaiban. Yes, get miracle. Mbak Aryani yang paling pertama jawab mendapatkan keajaiban. Mbak Aryani boleh pulang, silakan karena udah benar jawabannya ya. Mendapatkan keajaiban, Masya Allah. Pengen hidupnya diberikan keajaiban oleh Allah? Pengen hidupnya ditolong sama Allah? Kalau kepengen, angkat tangan bilang saya seperti ini. Sayanya satu apa banyak? Banyak lah ya. Mbak Sasti paling semangat. Baik kok. Pengen kita mendapatkan keajaiban dari Allah? Oke. Saya berdoa yang hari ini menandakan tangannya, semoga segera suatu saat nanti bersujud bareng di Masjid Nabawi di belakang saya. Saya doain Mas Eko dan keluarga, Bu Sri, Mbak Sasti, Pak Javan, siapa Bapak ya atau siapa, Mas Javan atau Pak Javan. Suatu saat nanti kita umroh bareng, insya Allah. Yuk kita mendapatkan miracle dari Allah. Mas Javan ya. Kita bermohon kepada Allah suatu saat nanti, dan saya akan memilih Babe Hanum sebagai tour leadernya dan Mbak Indi sebagai manajernya. Kita berangkatnya dari Solo, amin. Sudah terlalu lama air mata ini tidak meneteskan di Raudhatul Jannah. Sudah terlalu lama mata ini tidak melihat keajaiban, ketakjubannya Ka'bah Baitullah. Sengaja saya pilih background seperti ini karena hari ini adalah hari guru. Guru yang terbaik, guru yang terhebat, guru yang terdahsyat, guru yang termulia sejagat alam raya. Guru yang jadi panutan, guru yang tak pernah henti-hentinya kita ucapkan sholawat, guru yang tidak pernah bosan untuk kita baca kisahnya, guru yang tak pernah setiap orang merindukan perjumpaannya dengannya. Bahkan tidak sedikit ada orang yang saya cari tiket ke surganya melalui memperbanyak salawat kepada baginda Nabi. Baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah merahmati dan membimbing agar kita selalu berada dalam jalannya, sehingga kita istiqomah kapanpun dimanapun mencontoh apa yang baginda Rasulullah contohkan buat kita. Amin. Bapak Ibu sahabat ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak Ibu, kepunyaan Allah lah
Walillahi ma fis samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Tidak ada manusia yang hebat di dunia ini. Tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa di sini. Bukan karena kita bisa, demi Allah bukan. Bukan karena kita lulusan S3, no. Bukan kita karena ahli dalam bidang, bukan. Bukan karena kita kursus dan paham sehingga jadi profesional, bukan. Apa sih yang mesti kita miliki dan sombongkan? Semuanya adalah milik Allah. Semuanya adalah punya Allah yang ada di bumi dan di langit ini. Kembalikan kita segala urusan. Because we are from Allah. With Allah and back to Allah. Karena kita semua adalah dari Allah. Hidup bersama dan kita membutuhkan Allah. Dan kembali kita wajib kembali kepada Allah. Tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang bisa, bukan. Karena satu hal, karena Allah sesungguhnya menolong dan menutup aib kita. Karena sesungguhnya Allah yang maha baik, Allah tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya. Allah tidak pernah ada kesempatan untuk manusia keluar dari jalannya, terkecuali Allah yang membukakan pintu jalan. Allah ingin kita semua bahagia. Allah ingin semuanya kita gembira. Allah inginnya kita semua berada dalam naungan cintanya. Surat 10 ayat 44. Aku tidak pernah zalim kepada hambaku, tapi hambakulah yang zalim terhadap dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan? Bagaimana kita bisa mendapatkan keajaiban dari Allah? Sementara kitanya sendiri, kita masih belum bisa menangani diri kita sendiri. Sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka yakinkan kita semua yang hadir di sini adalah menjadi hambanya Allah, bukan menjadi hambanya yang lain. Satu kesalahan yang membuat kita lost dari kebahagiaan adalah kita selama ini banyak menggantungkan diri kepada selain Allah. Mari kita mulai. Let's go, that's the journey. Mari kita mulai perjalanannya ya. Bapak Ibu yang baik, yang dirahmati oleh Allah, Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billah? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepadaku, kata Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Padahal kamu dahulunya adalah amwatan, mata yamutu, mati tidak ada. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Summa yumitukum, lalu Allah pun mematikan kamu juga. Summa yuhyikum, dan Allah hidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Hidup ini panjang, hidup ini bukan selangkah, dua langkah. Hidup ini adalah untuk mempersembahkan yang terbaik, yang bermakna bagi dunia dan berarti buat akhirat nanti. Apa yang akan kita wariskan? Karena sesungguhnya kita adalah kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
kita adalah apa yang kita selama ini perbuat. Kita adalah umat yang terbaik yang Allah pilih ke muka bumi ini untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk jadi jalan kebaikan, untuk jadi jalan keistiqomahan, untuk jadi jalan menempuh cahaya yang lebih baik. Kalau kerja sekedar kerja, maaf, kerbau di sawah pun kerja. Kalau hidup sekedar hidup, kera di hutan pun hidup. Kita ini adalah untuk kuntum khair ummah. Ali Imran ayat 110. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kita semakin menyadari kita ini dari mana, sedang apa, dan mau kemana, dan pulang membawa apa. Besok lusa juga sudah tidak ada. You are what you do. Kita ini adalah apa yang kita lakukan saat ini. Harusnya kita meninggalkan legasi atau warisan-warisan terbaik pada seluruh hamba-hambanya. Jadi kalau disebut nama, siapa namamu nak? Namaku Joko, Pak. Joko, kamu cita-cita kalau udah besar pengen seperti siapa? Apa kata adik Joko? Saya kepengen seperti ayahku tercinta, siapa? Abi Eko. Cakep. Nah, kalau kamu udah besar pengen seperti siapa, nak? Saya kalau udah besar kepengen seperti halnya Ibu Sri Hidayati, pengen seperti mama. Yang aku tuh loh, Mak, aku tuh mah kalau lagi sedih, entah kenapa kalau ketemu mama tuh adem, kalau ketemu mama tuh seneng. Bahkan kalau dari kampus, dari sekolah pengen cepat pulang. Bahkan kalau di perantauan pengen cepat balik. Kenapa? Karena aku punya cita-cita besar suatu saat nanti seperti halnya dirimu, Mama. Cakep. Itulah karya terindah ketika kita bisa mewarisi sesuatu. Kalau misalnya ditanya Ibu Martina atau Mbak Martina, kira-kira menurut Ibu atau menurut Mbak, siapakah tokoh di Solo Raya yang saat ini dijadikan tokoh yang disenangi, yang dijadikan panutan? Ternyata tak terasa. Ternyata yang disebut adalah seorang nama. Siapa? Namanya Mbak Indi. Cakep. Kalau ternyata seseorang disebut kebaikan oleh orang itu, maka nikmat hidup adalah ketika kita menjadi sesuatu bagi orang lain. Kebayang. Itu loh Mbak ini tuh orangnya teguh, orangnya kuat, orangnya benar-benar dahsyat, orang-orangnya benar-benar motivator. Orangnya tuh benar-benar jadi merangkul, orangnya tuh kepengen seolah-olah Mbak ini tuh ke surganya nggak pengen sendirian, tapi kepengen banyak orang yang diajak sama Mbak Indi. Mbak, ayo kita sambut baik yuk. Karena kita belum tentu bisa seperti beliau. Yuk kita sambut, pokoknya kita bantu. Kalau orang udah seperti itu, ketika adanya diharapkan, ketika tidak adanya dicari-cari. Bahkan ketika adanya sangat bermanfaat, ketidakadanya orang mencari-cari. Itu saya sangat yakin orang tersebut hidupnya tuh berkahnya luar biasa. Jangan sampai kita oleh Allah disindir, kenapa kamu ingkar kepadaku, wahai hamba-hambaku, padahal dahulu kamu awalnya tidak ada. Memaknai hidup, padahal sebetulnya kamu sudah pernah dulu berjumpa dengan aku dan mengatakan, yes, you are is my God, kamu adalah Tuhanku, ya Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Yes Allah, Kau adalah Tuhan. Kau adalah Tuhanku, ya Allah. Setelah kita dihidupkan kembali, kemudian kepadanya lah kita dikembalikan. Hakikat hidup adalah untuk mempersembahkan yang terbaik, yang bermakna bagi dunia dan berarti buat akhirat nanti.
Allah nyindir kita tuh, hei, bagaimana mungkin mereka engkau dapatkan? Kamu sendiri tidak tahu arahmu kemana, sedang apa? Bapak Ibu, ini adalah sebuah miracle. Sebuah ungkapan, ada yang tahu asbabnya ayat ini ke siapa? Qalat ya wailata alidu wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaikha inna hadza la syai'un ajib. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Inna hadza la syai'un ajib. Suatu hal yang dirasa tidak akan terjadi, mungkin mustahil. Ketika Siti Sarah ternyata bisa hamil, hamilnya itu adalah sudah tua, bahkan Ibrahim pun sudah tua, melahirkan seorang anak namanya Ishak. Ini kisahnya Nabi Ibrahim, bukan Nabi Zakaria, Pak Indi. Ya. Kenapa? Karena istrinya udah tua, menyangka mungkin, mustahil. Tapi bagi Allah nggak ada yang tidak mungkin. Dan miracle itu hadir tanpa sadar kita tahu bagaimana caranya. Sampai-sampai kaget. Loh, kok bisa? Iyalah. Kok bisa dapat miracle? Kok bisa mendapatkan pertolongan? Kok bisa seperti itu? Surat Hud ayat 72 bisa dibuka. Semoga Allah ridho kepada Mbak Indi. Ya Allah, miracle-nya pengen banget hamil. Kenapa saya colek Mbak Indi terus? Karena ternyata Masya Allah ada pesan cinta nih Mbak. Bismillah, insya Allah sebentar lagi ya. Amin, amin, amin. Kenapa? Karena ada satu hal yang bisa jadi bagi Allah kita nggak mungkin. Tapi bagi Allah terbukti tuh Siti Sarah bisa hamil. Bahkan Siti Sarahnya udah sangat tua. Nabi Ibrahimnya pun sudah tua. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi bagi Allah, itulah miracle. Kok bisa Nabi Ibrahim? Kok bisa Nabi Yahya istrinya bisa mengandung? Mana? Semua nggak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa. Kalau Allah bilang yes, seluruh alam dunia mengatakan no, yes. Tapi seluruh alam dunia mengatakan yes, tapi apa kata Allah? No, no. Dan Allah menyatakan yes. Kepada siapa? Yes kepada Siti Sarah, kepada Nabi Ibrahim. Dan sebentar lagi pula Allah mengatakan yes kepada Anda semua yang hadir di sini. Mbak Indi dan Mbak Indah. Demi Allah, gak ada yang gak mungkin. Bisa kok. Kita cari miracle ini. Kok bisa sih seperti itu? Qala ya wailata alidu wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaikha inna hadza la syai'un ajib. Itu katanya. Gak mungkin bakal terjadi sesuatu. Lah versi manusia gak mungkin, tapi bagi Allah mungkin banget. Bahkan banyaklah kejadian sirah-sirah para nabi ya, para sahabat yang bisa dijadikan contoh buat diri kita. Oke, ini dia yang saat ini kita alami. Masalah dan keinginan seperti halnya bagaimana di kelas. 1. Soal finansial, betul? Ya, zaman sekarang Bapak Ibu, finansial kita nih diuji oleh Allah. Tadi disampaikan oleh siapa? Babe ya. Jadi hasib tuh anta dakhulul jannah. Aku mengira bahwa akan masuk surga tanpa diuji. Oh, diuji jangan salah. Tapi yang paling penting adalah tidak salah dengan ujian, tapi yang salah adalah ketika kita salah menjawab ujian.
Berikut, apalagi hubungan keluarga, hubungan sosial, hubungan masyarakat, family, keluarga, dan lain-lain. Apalagi? Kesehatan, ya kan? Kesehatan. Lagi, emotion, rasa hati, spiritual. Jangan-jangan inilah yang membuat hati kita boleh dikatakan tergopoh-gopoh, terseok-seok, karena selama ini kita punya masalah dengan ini semua. Spiritualnya kurang bagus, hubungan keluarga jauh, emosionalnya tak terkendali, finansial ya begini-ginilah, kesehatan seperti yang kita bahas di kelas PPA. Ya Allah ya Rabbi ya salam. Inilah yang terkadang menjadi kendala dalam kehidupan kita, termasuk saya. Oh kita iya dong, termasuk saya. Saya juga sama punya hal yang sama, punya masalah problem yang sama. Kenapa? Nah, saya juga sama manusia biasa, bukan siapa-siapa, bukan para malaikat, bukan siapapun. Tapi kita adalah kita yang menjadi jalan kebaikan bagi siapa. Insya Allah. Lanjut Bapak Ibu, ini dia. Nah, guru saya menyampaikan agim, apa katanya? Bukan persoalan hidup yang berbahaya, tapi yang berbahaya adalah salah dalam menyikapi soal. Betul ya? Setiap orang punya persoalan yang sama, nggak ada yang berbeda sama. Ya paling seputar hutang, seputar jodoh, ya kan? Paling seputar apa sih hubungan keluarga, gitu-gitu aja. Jadi yang paling penting itu apa, salah kita menyikapi soal. Setiap orang rata-rata soalnya gitu-gitu doang. Gak ada yang berbeda kok, gak ada yang aneh. Hidup ini seperti itu aja. Gak ada yang bikin berat, gak bisa. Gak. Semuanya bisa kok. Gak ada yang gak mungkin yang gak bisa. Everything, semua adalah from dedicated to Allah. Karena kita semuanya adalah ya sudah. Karena kita dari Allah, maka gak usah jauh-jauh. Nah, kalau kata Mbak Idi satu buku lain bab setuju. Kawan-kawan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang paling berbahaya adalah bukan tentang masalah, tapi salah ketika kita menyikapi masalah. Demi Allah yang namanya masalah pasti ada. Saya semuanya juga tidak bisa terlepas dari masalah. Kalau di kelas PPA ada yang tanya, siapakah yang tidak punya masalah? Kemarin waktu ngisi di sebuah kota dia mengatakan saya tak nggak punya masalah. Saya katakan justru itu masalah Bapak. Jadi yang mengatakan tidak punya masalah justru itu adalah masalahnya. Sahabat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertolongan Allah, keajaiban dari Allah itu hadir karena kita berusaha untuk senantiasa apa yang kita ini selama ini lakukan. Just fokus on Allah. Sekali lagi bukan persoalan hidup yang berbahaya, tapi yang berbahaya adalah salah menyikapi soal. Soalnya sama gitu-gitu doang, gak ada yang aneh hidup mah. Tapi ada orang yang bisa menggunakan waktunya 24 jam dengan kebaikan, atau ada yang malah sebaliknya. Di Solo, sekarang saya di Bandung, Jakarta, di mana-mana sama waktunya. 24 jam. Amerika, dunia, manapun semuanya 24 jam. Tapi dengan 24 jam itu ada orang yang hidupnya mati-matian untuk selalu update dan upgrade dari leher ke atas. Tapi juga ada orang justru malah memfoya-foyakan dirinya. Dunia ini pilihan, monggo mau pilih yang mana, suka-suka yang memilih. Tapi ingat, setiap apapun pilihan ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Ada konsekuensi yang harus kita jalani. Ada konsekuensi yang selama ini mau nggak mau harus kita siapi. Maka sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk raih pertolongan Allah. Yang jelas, hadapi persoalan dengan kelapangan. Kalau kata guru saya ada lagunya, bila kesulitan menghadang, hadapi dengan senyuman, pantang lemah dan keluh kesah, bulatkan tekad terus berjuang, harus kuat, harus tegar, insya Allah. Bila sukses telah diraih,
jaga diri tetap rendah hati, sujudlah untuk mensyukuri karena semua nikmat ilahi. Sujudlah untuk mensyukuri karena semua nikmat ilahi. Ya, itu lagu ketika saya dulu belajar di pesantren Darut Tauhid. Dan ini membekas sekali Mbak Edi sampai sekarang Bapak Ibu. Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah untuk mempersembahkan yang terbaik, yang bermakna bagi dunia dan berarti buat akhirat nanti. Apa yang orang pikirkan, yang orang bayangkan tentang diri kita. Semoga kita seperti halnya Utsman yang saat beliau meninggal sumur Utsmannya sekarang masih ada. Sehingga kalau ke Madinah tuh kali-kali datang ke sumur Utsman. Yang saat itu banyak orang terbantukan, banyak sahabat yang terbantukan dan dibeli oleh Utsman. Dahsyat luar biasa. Lanjut Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon dihafalkan doa ini kawan-kawan. Mohon Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini dia. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Rabb, jiwa yang merasa tenang kepadamu. Tu'minu biliqa'ika, yang yakin akan berjumpa, akan bertemu dengan wa tarda biqada'ika, yang ridho dengan ketetapanmu, wa taqna'u bi'ata'ika, dan yang merasa cukup dengan pemberian. Rumus yang pertama agar kita mendapatkan pertolongan Allah, agar kita mendapatkan miracle selama hidup kita, poin yang pertama adalah kita bermohon kepada Allah dengan ketenangan hati, terima apapun itu. Nah, sudah hafal dulu dari Mas Soni. Nah, bagus. Hadis riwayat Imam At-Tabrani ini Bapak Ibu. Sudah hafal dulu, alhamdulillah. Bu Ratna ya. Agar senantiasa Allah berikan kelapangan hati kita. Agar senantiasa ridho. Man lam yardha biqada'i, barang siapa yang belum ridho dengan apapun ketentuan Allah. Falam yasbir al bala'i, barang siapa yang belum sabar dengan apapun yang ditakdirkan. Falyaltamis robban siwai, silahkan cari Tuhan selain aku. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Ada satu hal yang membuat ternyata jauh kita, hati kita nggak tenang, hati kita resah gelisah tuh karena kitanya, maaf, hati ini terkadang selalu berontak dari apapun yang ditakdirkan kepada diri kita. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ada hal yang harus senantiasa kita benar-benar hafalkan dalam hati. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Rabb dengan jiwa yang merasa tenang kepadamu. Bukankah hamba-hamba yang tenang itu adalah hamba-hamba yang dipanggil dengan panggilan yang penuh dengan mesra oleh Allah kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini juga sama, ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan jiwa yang tenang agar aku pulang kepadamu pula dengan keadaan jiwa yang tenang, ya Allah. Tu'minu biliqa'ika, yang yakin dan percaya kami akan bertemu denganmu ya Rabbana. Watarata biqada'ika, dan yang ridha dengan apapun yang terjadi, apapun yang kami jalani saat ini. Ya Allah, watakna'u bi'ata'ika, dan merasa cukup, dan yang merasa cukup dengan apapun pemberian.
Maka berbahagialah bagi siapapun yang di dalam hatinya, apapun yang terjadi, rumus kebahagiaan itu adalah rumus agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah, rumus agar kita mendapatkan keajaiban dari Allah itu adalah apa? Ketika kita ridho menerima apapun, menerima dengan apapun yang terjadi saat ini. Rugi rasanya kalau waktu kita disia-siakan begitu saja, capek rasanya. Kalau selama ini terkadang kita ini, Masya Allah, orang bisa bahagia, orang bisa menderita dengan apapun takdir yang saat ini dirasakan, dengan takdir saat ini yang dijalani. Pilih mau yang mana. Sungguh sangat rugi kalau kita terlalu berharga kalau seandainya hidup kita hanya sekedar ya mensedihkan apa yang sudah terjadi. Kemudian merisaukan apa yang belum terjadi dan tidak bisa menikmati saat ini. Kata guru saya sampaikan, hadapi hayati nikmati. Hadapi hayati nikmati saja. Mau gimana lagi? Enak tidak enak nikmati. Hadapi itu semua. Kemana-mana pakai masker, memang pengap, nikmati saja, udah. Bagi macet-macet ada dua sikap, ridho atau marah-marah. Marah-marah juga tidak akan merubah, tetap aja macet, mending lapangkan hati, tenangkan hati. Gitu katanya, rumus kebahagiaan ini. Hadapi hayati nikmati, hadapi saja episode hidup kita saat ini. Hadapi hayati, setiap itu pasti ada makna. Bisa jadi terkadang kita memandang setiap keburukan itu adalah negatif. Tidak, di situ pasti ada hikmah, di situ pasti ada kebaikannya. Hadapi hayati, nikmati saja. Udah, kata guru saya, nasi udah jadi bubur. Tinggal kita cari kerupuk, sambal, ayam, jagoe, kacang, seledri, hati, ampela, jadi bubur ayam spesial. Sahabat, Bapak Ibu, gimana agar Allah ridho kepada diri kita, agar Allah nolong diri kita? Yang pertama adalah terima dulu. Menerima takdir terbaik yang saat ini Allah takdirkan kepada kita. Sambil kita berbahagia, sambil kita perbaiki. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ika. Semua yang hadir di sini Bapak Ibu wajib hafal ya. Apa-apa silakan di screenshot, tempel di rumah. Ya Allah, aku bermohon kepada justru yang paling penting itu sekarang tuh krisis kebahagiaan. Auzubillahi min dzalik. Krisis amal soleh, krisis akhlak kita tuh saat ini. Bukan karena tidak ada guru, gurunya banyak, bukan hari ini adalah hari guru. Kita diperbudak oleh nafsu, la amaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu itu mendorong kepada kejahatan. La amaratun bisu. Kita bermohonlah kepada Allah Bapak Ibu agar kita mendapatkan hati yang tenang, hati yang ridho, hati yang lapang, hati yang yakin akan suatu saat nanti berjumpa denganmu dan hamba yang senantiasa merasa cukup dengan apapun pemberian. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana lagi hidup ini sudah begini, sudah dilahirkan oleh Allah untuk kamu. Terlalu berharga kalau kita disia-siakan. Sayang, maka kita lukiskan segala kebaikan. Kita jadilah hamba Allah yang senantiasa diridhoi oleh Allah. Mengadu. Diceritakan oleh seorang sahabat bahwa hendaklah di antara kalian mengadukan segala urusannya hanya kepada Allah saja. Walaupun hanya tali sandal yang putus saja. Mengadu kepada Allah. Agar kita mendapatkan pertolongan Allah, agar kita mendapatkan keajaiban dari Allah. Nggak ada lagi jalan mau kemana. Nggak ada lagi jalan kita. Terima apapun yang adalah takdir terbaik. Ajaban di amril mukminin, bagi orang yang beriman sungguh menakjubkan sikapnya
ketika bersyukur, ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur-syukur jadi kebaikan. Ketika dikasih ujian dia bersabar-sabar pun jadi kebaikan. Di surat 7 ayat 55 Allah sampaikan, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Mintalah kepadaku wahai hamba-hambaku, tadarruan wa khufyah. Tadarruan wa khufyah. Tadarru merendahkan hati, wa khufyah dengan suara yang penuh dengan kelembutan, suara yang benar-benar hanya sibuk menyebut asmanya saja Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sendal yang putus, kita nggak berdaya apapun, mengadulah kepada Allah, datanglah kepada Allah. Kita mah nggak berdaya, dandan bagus, aduh ternyata di sininya belekan, jatuh di bawah. Apalagi coba, kita ini apa yang bisa disombongkan? Maka apapun itu bentuknya, maka bersujudlah. Maka bersujudlah. Kalaupun sudah tidak ada lagi orang yang kita bisa mintai tolong, ada saran untuk kita memohon kepada Allah. Kita bersujudlah kepada Allah, mengadulah kepada Allah. Apa Allah sampaikan? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengadulah kepada Allah. Ya Allah, bahkan kita minta sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi. La'allahum yarshudun. Tali yang putus saja kita minta sama Allah. Sekalipun tadi sendal yang putus, apalagi urusan besar, adukanlah sama Allah. Cari waktu terbaik dengan kualitas kita yang terbaik agar Allah. Insya Allah. Yang ketiga adalah merayu, kawan-kawan. Bos, pertanyaan bos. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqq tawakkulihi lirizqihim lirizqtum kama turzaqu thair taghdu khimasa wa taruhu bitana. Merayulah Allah, bergeraklah agar kita mendapatkan pertolongan Allah. Bergeraklah. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bergerak terus, berikhtiar iman maksimal, merayu Allah di setiap langkah, tidak pernah putus asa. Bergerak terus sekalipun dalam keadaan lemah. Infiru khifafan wa thiqalan, berat maupun ringan, Allah sampaikan. Atau ayat 41, bergerak terus jadi jalan kebaikan. Bahkan wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Al-Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antum mu'minin. Janganlah bersedih, gak usah resah dan gelisah. Kau adalah umat yang paling mukmin, Allah sampaikan. Kalau kita beriman, maka kamu adalah derajat yang paling tinggi. Wala tahinu wala tahzanu. Gak usah bersedih, gak usah takut. Rayulah Allah terus, kapanpun dimanapun kita berada, terus bergerak kebaikan. Bahkan Allah sampaikan, kalau orang-orang yang senantiasa merayu dalam tanda petik, bergerak terus layaknya burung, maka Allah akan berikan kepadanya adalah ketika tatkala umur besar dan dewasa, Allah akan berikan kepahaman, Allah akan memberikan hikmah. Sebagaimana surat Yusuf ayat 22, Allah akan berikan hikmah, Allah akan berikan kepahaman. Apa itu paham? Allah sampaikan pula di surat Al-Baqarah 269. Apa itu hikmah? Yu'til hikmata may yasha. Apa itu hikmah? Kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi
Orang-orang yang selama ini merayu, bahkan selama ini mendapatkan miracle dari Allah, orang-orang yang seperti inilah orang yang senantiasa diberikan hikmah, paham terhadap agama, paham terhadap paham yang apa yang selama ini Allah sampaikan. Bahkan Allah sampaikan di surat 6 ayat 84, bagi orang-orang yang senantiasa bergerak terus, istiqomah terus dari jalan kebaikan, apa Allah sampaikan? Para nabi, para sahabat pun mendapatkan hidayah. Bahkan di surat Al-Anbiya 90, istrinya Nabi Yahya pun bisa mengandung. Gara-gara apa? Istiqomah sekecil apapun berbuat kebaikan. Maka merayulah kita. Dedikasikan diri kita. Lelah-lelahlah kita. Kata Ibnu Qayyim mengatakan ketika kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka pasti kita akan disibukkan dengan keburukan. Betapa banyak cerita-cerita kisah yang tidak mungkin malah jadi mungkin. Betapa banyak dari kita nih contoh-contoh yang Allah gambarkan kepada diri kita. Menerima, mengadu dan merayu hanya. Rayuan kita adalah lewat apa? Rayuan kita adalah lewat kebaikan-kebaikan kita. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kenapa merayu? Karena tidak ada lagi penyesalan ketika kita berada di akhirat. Bahkan minta lahir ke dunia pun, lahir balik lagi ke dunia pun udah nggak bisa. Ada di surat 23 ayat 99 dan 100 ya. Sahabat, Bapak Ibu yang Allah berkahi, bagaimana kita mendapatkan miracle Allah selain kita benar-benar meningkatkan hati yang senantiasa menerima apapun yang takdir terbaik, karena semuanya adalah takdir terbaik bagi orang yang bertakwa. Apapun yang terjadi ini adalah al-khair, kebaikan. Surat 16 ayat 30. Semuanya adalah kebaikan. Kata kita buruk, kata kita terkadang menilai buruk, demi Allah di sana mengundang dan mengandung kebaikan. Pasti itu. Kitanya aja yang terkadang tidak tahu. Maka perlu adanya waktu untuk jeda sejenak, me time Bapak Ibu. Oke. Ini dia Bapak Ibu. Jadi miracle itu hadir karena kita selama ini datang kepada Allah menerima sebagai takdir terbaik. Pertolongan Allah akan Allah berikan kepada diri kita. Yang kedua mengadu, merayu dan mengadu. Yang ketiga adalah merayu. Tiga hal inilah yang membuat kita ini mendapatkan miracle dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima sebagai takdir terbaik. Lapangkan hati kita, lapangkan dada kita untuk saat ini berevaluasi diri, berevaluasi hati. Terima dulu. Yes. Samina wa ta'ala ya Allah. Sampai takdir terbaik. Mengadu. Enggak ada lagi jalan. Bahkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus segala bentuk keburukan yang pernah kita perbuat. Merayu, berbuat terus, istiqomah terus. Sampai Allah ridho, sampai Allah berikan terbaik kepada diri kita. Sampai Siti Sarah pun bisa hamil dan udah tua. Bahkan Nabi Ibrahim pun udah tua. Tidak indah mungkin bagi Allah. Agar kita bisa, agar kita oleh Allah diberikan kemudahan terus, agar Allah diberikan. Barakallahu li wa lakum, teman-teman sekalian, pas jam 9 semoga ini jadi sebagai penyemangat saja, terutama buat saya pribadi, umumnya buat kita semua. Oke, sahabat yang baik yang dirahmati oleh Allah. Sampai saat ini, sampai di sini, saya share dengan teman-teman semua, insya Allah. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Semoga Allah ridho kepada diri kita. Insya Allah. Terima kasih. Silakan barangkali ada yang mau menyampaikan atau ada yang mau
menambahkan dipersilahkan. Silakan. Silakan Babe. Waktunya ditambah, jangan kemalaman, kasihan. Baik teman-teman, barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan ke Ustadz. Boleh, silakan. Silakan Mbak Indi. Halo Mbak Indi. Yang lain bisa sambil menyiapkan pertanyaan juga. Silahkan. Ingin dibahas Silakan. tentang cahaya semu. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Indi, apa kabar? Alhamdulillah sehat kaya berkelimpahan berkah. Amin. Amin. Ustadz, Ya. mau dong dibahas sedikit tentang cahaya semu. Karena ini merasa dapat miracle, padahal itu adalah cahaya semu. Bisa dibahas sedikit, Tat? Oke, siap. Terima kasih. Pertanyaan Assalamualaikum saya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu cahaya semu? Nah, cahaya semu. Apa itu cahaya semu? Apa itu Mbak Indi cahaya semu? Setahu saya sih sesuatu miracle yang menjauhkan kita dari Allah. Itu adalah cahaya semu. Cahaya semu itu adalah sesuatu yang kita dapatkan justru malah jauh dari Allah. Iya. Mbak Indi benar, boleh pulang Mbak Indi. Jangan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Baik. Sederhana begini. Ayo, Tat. Sederhananya begini teman-teman sekalian. Ini menasihati buat saya pribadi. Makanya tidak bangga dengan apa yang saat ini dimiliki. Semuanya adalah titipan. Menjadi seorang trainer bukan menjadi kebanggaan. Demi Allah bukan. Karena betapa banyak siapapun yang tidak bisa menjaga dirinya. Betapa banyak orang bisa celaka dengan apa yang selama ini dimilikinya. Ujian terbesar adalah ketika Allah sudah mengangkat hambanya, ketika Allah sudah diberikan hambanya jabatan dan lain sebagainya. Khalid bin Walid dipecat oleh Umar tanpa sebab. Apa kata Umar? Bahaya, dipecat kamu Khalid. Kenapa? Khalid tidak menanyakan kenapa. Karena bahaya. Semakin dikenal pengkultusan, merasa sombong dengan apa yang dimiliki, itu yang jadi bahaya. Mentang-mentang ketua PPLC, jangan. No. Di mata manusia kita ini bukan siapa-siapa. Di mata manusia kita ini manusia biasa yang punya salah dan punya khilaf. Jangan pernah apa yang dimiliki kita saat ini beranggapan dari kesuksesan pribadi. Jangan sampai terbesit itu. Kalaupun ada, alhamdulillah itu bagian daripada normalnya hati kita untuk bisa mengontrol bahwa ternyata bisikan setan itu, iblis itu ada. Karena janjinya iblis itu adalah soduhul ibad atau atilah, dirusak manusia ketaatan oleh Allah. Hati-hati teman-teman sekalian. Mohon maaf lahir batin. Hati-hati dengan apapun yang saat ini. Saya punya materi bagus nih ya. Saya coba bukain. Mau Pak.
Siap, sebentar. Oke, silahkan dibuka Bapak Ibu. Ada Al-Quran nggak? Ada. Bentar. Tolong dibuka, tolong dibuka. Bentar. Oke teman-teman sekalian. Quran surat 17 ayat 64, Mbak. 1764. Surat 1764. Ya. Bentar, Pak. 1764. Ya. Cilik banget nih. 64. Cilik banget. Ya Nih. Allah. Sudah. Ini ada di Dan layar. perdayakanlah siapa dia di antara mereka. Oh, Mbak Indi ada di layar tuh. Oh ya, alhamdulillah. Baik, sudah. Apa katanya Mbak Indi? Catat. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka Mbak Indi yang di layar bisa dibaca nggak tuh? Di layar. kecil-kecil. Dan Kecil ya, nggak kelihatan hasunglah nih. siapa yang kamu sanggupi. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Allah Dan sampaikan dan hasunglah. Hasungkanlah Dan itu apa? hasunglah. Perdayalah. Perdayalah. Oke. Dan perdayalah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Allah menyampaikan tuh kepada iblis setan laknatullah alaih. Dan hasunglah dan perdayalah wahai iblis siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Dan kerahkanlah terhadap mereka itu pasukan berkuda. Apa kira-kira pasukan berkuda? Pasukan berkuda. Apa kita kira-kira pasukan berkuda? Ada yang tahu Bapak Ibu apa pasukan berkuda? Hasunglah dan perdayalah apa yang kamu sanggupi wahai iblis. Manusia-manusia yang ingkar kepadaku, yang merasa iman tapi hanya sekedar di mulut saya, hatinya nggak beriman. Kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipu daya belaka. Apa itu pasukan berkuda? Kendaraan. Yang berjalan kaki, saudara. Berserikatlah dengan mereka dengan harta dan benda, harta, kekayaan, jabatan, popularitas, saldo, dan anak-anak, dan berilah janji kepada mereka. Apa itu? Sesuatu yang dianggap kita berlebih, sesuatu yang dianggap kita serba bisa. No, apa kata iblis? Ya, itu adalah merupakan tipu daya belaka. Adanya tidak membuat diri kita sombong, tidak adanya tidak membuat kita sakit hati. Adanya tidak membuat kita sombong, tidak adanya tidak membuat kita kecil hati. Karena semuanya adalah milik Allah. Makanya Abdurrahman bin Auf itu adalah semuanya disedekahin. Bahkan Abu Bakar itu semuanya disedekahin. Bahkan Khadijatul Kubra pun Siti Khadijah semuanya disedekahin. Kenapa? Karena orang-orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah adalah orang-orang yang senantiasa sadar bahwa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Inilah the real employee of Allah. Inilah orang-orang yang Allah pilih. Inilah hamba-hamba Allah yang senantiasa mewakafkan dirinya. Inilah orang-orang yang senantiasa hidupnya mendedikasikan dirinya untuk umat. Dialah orang-orang yang senantiasa sadar bukan hanya sekedar hidup. Dialah orang-orang yang senantiasa memberikan legasi atau warisan-warisan untuk umat. Itulah yang dimaksud dengan peradaban. Itulah yang dimaksud dengan kita kepengen bahwa istaksiru min asdiqo isalim fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Dunia ini adalah hanya perhiasan. Bahkan mau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik. Surat 3, Mbak Indi. Ya. Surat 3, Quran 3. Quran 3, Ali Imran 16. Surat 3 ayat 14. Oh, Dan 14. 15. Ini dia Bapak Ibu, ini yang disebut dengan cahaya semu. 14. Dijadikan Ulangi, Pak. indah
Kenapa? 14, 15, 16. 13, 14. Surat Al-Imran ayat 13, 14. 13, 14. Siap. 13, 14. Dan dijadikan indah pada pandangan manusia ini ciptaan kepada apa-apa yang diingini. Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah Allah sampaikan kesenangan dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Pak Indi, Ya. Allah memberikan statement kepada kita. Semua apa yang kita inginkan apaan? Wanita-wanita. Apa itu wanita-wanita? Orang-orang yang selama ini kita banggain. Kita cintai mati-matian. Dua anak-anak orang-orang yang selama ini kita bangga. Harta yang banyak dari kalangan emas. Tanpa sadar gitu kan. Kalau kita tidak tahu maksud dan tujuannya apa. Perak, kuda pilihan, kekayaan, semuanya binatang-binatang ternak. Sawah ladang, apa artinya? Itu adalah semuanya kesenangan dunia. Semua Allah berikan di dunia. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Ayat 15-nya. Ayat 15-nya Bapak Ibu. Katakanlah, Qul a'unabbiukum bi khairi min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanu minallah. Wallahu basirun bil ibad. Katakanlah, inkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik yang demikian itu? Inkah aku kabarkan apa yang ada yang lebih baik yang demikian itu? Yaitu apa? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai oleh istri disucikan serta keriduan Allah. Nah, Allah Maha melihat hamba atas hamba-hambanya. Ternyata Bapak Ibu, perhiasan dunia itu semuanya baguslah, hebatlah. Tapi apa Allah sampaikan? Mau gak aku berikan hal yang lebih baik dari itu semua? Dari apa? Dari perhiasan dunia itu semua? Apa Allah sampaikan? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kebahagiaan. Ternyata apapun yang kita miliki saat ini, sawah, ladang, perak, emas, dan sebagainya, itu harusnya menjadi ladang ketakwaan. Apa itu takwa? Jalanin perintah, jauhi larangan, semakin takut, semakin lillah ketika melakukan amal, bahkan senantiasa menderma, berbagi kepada hamba Allah yang lainnya, baik di waktu lapang maupun sempit. Itulah entah kenapa kita di PPA dan namanya Iwagut, untuk apa? Untuk jadi jalan ketakwaan. Apa itu takwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, itu apa? Berbagi, membahagiakan lapang maupun sempit, jadi jalan kebaikan. Seperti itulah. Kawan-kawan, Bapak Ibu, adanya jangan merasa sombong, tidak adanya nggak usah berkecil hati. Semuanya adalah titipan. Besok lusa juga diambil. Baragagah, baragegeh, ya semua bisa kita miliki. Wah, baju mahal, mobil mahal. Kasih aja mules, kasih aja sakit perut, nggak bisa berkutik. Baju bagus, mentereng, rumah bagus, dikasih aja sariawan nggak sembuh-sembuh, nggak nikmat itu makan. Yang paling penting adalah kita sebagai hamba Allah ya, senantiasa ridho dengan apapun, yang menerima takdir Allah terbaik yang saat ini kita jalani. Samina wa ta'ana ya Allah. Yang kedua adalah mengadu semuanya. Jangankan apapun itu, mengadu. Ada pintu doa, ada pintu yang Allah senantiasa berikan, bukakan doa buat diri kita. Dan yang ketiga adalah kita cuma merayu Allah lewat amal-amal soleh kita. Maka berbuat baiklah amal. Bahkan para nabi juga, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, semua para nabi itu diberikan hidayah. Kenapa? Karena berbuat baik, sekecil apapun itu. Jangan lelah terus tebarkan cinta dan kebaikan. Milikilah 3 sifat yang harus kita miliki, core value. Yang pertama adalah sincerity, ketulusan. Orang tulus itu tidak mudah, tidak selalu ingin ditepuk tangani, tidak selalu ingin dipuji. Itu bagian daripada topeng dunia saja. Dan yang kedua adalah humbleness. Orang-orang yang humbleness terkenal, orangnya baik, humble. Yang ketiga adalah loving kindness, menebarkan cinta dan kebaikan. Tapi tentu di situ adalah perlu adanya kekuatan kita, sidqul azimah, agar bisa istiqomah di jalan. Oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Wow, jam 9:04 sudah saatnya istirahat.
Terima Alhamdulillah nggak kasih terasa. semuanya. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Semoga Allah Sama-sama. menjaga kita semua dari kita bermohon kepada Allah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayah. Semoga Allah ridho kepada diri kita Bapak Ibu. Amin. Mohon amin. maaf atas segala kekurangan. Dipersilakan Bapak Hanum.